Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel bonsai gembong. Tentunya di channel belajar bonsai bersama ya. Proses membuat bahan bonsai dari nol. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan untuk pengerjaan bahan bonsai sancang di lahan ground. Setelah 1 bulan yang lalu saya lakukan pengepresan akar dominan. Beberapa akar ya saya lakukan pengepresan. Dan setelah saya amati semalam, saya cek ada beberapa cabang yang perlu kita koreksi, kita potong karena sudah sedikit proporsi ya tentunya. Seperti apa? Tidak usah panjang lebar, langsung saja kita menuju ke bahannya. Sudah nampak di hadapan saya ini untuk bahan bonsai sancangnya. Untuk bahan ini sedikit akan saya spilkan untuk teman-temannya. Awal saya lakukan budidaya cangkok di indukan, tekniknya seperti apa, kemudian posisi panen, penanaman di bak, kemudian untuk penanaman di lahan ground. Keseluruhan video dari awal cangkok sampai saat ini, bahan ini sudah selalu saya update ya di video saya sebelumnya. Nanti untuk teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Setelah 1 bulan yang lalu saya melakukan pemotongan di sini. Kalau tidak salah ada sekitar 3-4 akar ya. Nanti kita cek seperti hasilnya setelah 1 bulan yang lalu saya lakukan pemotongan akar. Dan nampak di sini pecahan dari anak cabang di sini ini sudah sedikit agak besar ya. Mungkin nanti akan saya lakukan koreksi pemotongan cabang yang di sini untuk membuat pecahan anak cabang lagi tentunya ya. Oke, sebelum saya mau melakukan pemotongan untuk pecahan dari cabang utama ini, cabang pertama, saya akan terlebih cek dulu untuk hasil dari pemotongan akar dominan di sebelah sini ya, seperti apa ya. Saya akan langsung lakukan untuk pengecekan. Nah, di sini saya mencoba untuk melakukan pengecekan. Setelah 1 bulan yang lalu saya lakukan potong akar dominan. Nah, nampak ya, ada beberapa akar yang sudah keluar. Coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana ya, untuk kondisi akar serabutnya seperti apa. Nampak untuk kondisi dari sebelah sini lumayan akarnya juga sudah full, tapi ini akarnya masih sangat rentan sekali, masih belum kuat. Jadi saya tidak akan melakukan untuk pengurangan beberapa akar, saya biarkan dulu. Terus nanti akan saya lakukan juga pemotongan akar yang di sini. Kenapa untuk akar ada 3 akar di sini belum saya lakukan pemotongan? Saya pengen nanti untuk akar yang di sini, yang ini nanti paling terakhir ya untuk pemotongannya, karena di sini saya pengen membesarkan lagi. Mungkin untuk pemotongan yang di sini akan sedikit paling panjang ya. Nah, ini nanti akan saya potong sedikit mepet sama batang utama, biar nanti untuk penumbuhan anak cabang akar kalau ke depan sedikit natural ya, terkesan tidak dibikin akar muter.
Nah, di sini ada satu akar dominan yang saya potong. Saya tadi setelah melakukan pemotongan, saya bersihkan pakai karter, kemudian saya kasih salep kambium. Mudah-mudahan hari ini nanti sedikit ada keluar panas ya. Kalau ada keluar panas sebentar saja, 15 menit sampai setengah jam, kering ya. Kalau sudah kering nanti bisa kita lakukan untuk penimbunan akar yang saya potong ini. Ini sedikit pengaman, saya kasih pecahan genteng agar nanti kalau hujan percikan air dari atas ke bawah mengenai tanah biar tidak menempel ke akar yang saya potong. Dan nampak di sini sudah saya lakukan koreksi pecahan dari anak cabang pertama. Saya tidak mau ambil resiko di sini, memang sengaja saya potong agak sedikit lumayan panjang ya dari pecahan anak cabang pertama, kurang lebih sekitar 20 cm. Kita nanti tunggu lihat perkembangannya seperti apa, mata tunasnya, titik tumbuh tunasnya tepat tidak seperti nanti yang kita harapkan. Toh seandainya nanti tidak seperti sesuai yang kita inginkan, mata tunas tumbuhnya kurang tepat, kita bisa ambil kesimpulan dengan cara instan. Kita langsung potong dengan tepat dimana kita mau menumbuhkan mata tunas, kemudian kita bisa sambung sisip. Di sini sedikit saya treatment di atas, tadi banyak sekali anak cabang dari penglosan pecahan anak cabang pertama ini sama terusan ke atas. Kenapa? Karena di sini sangat gelap sekali ya loh, pas siang hari tertutup oleh pecahan anak cabang yang terusan batang utama sama pecahan anak cabang pertama ini. Jadi menghalangi sinar matahari untuk tembus ke dimana saya pengen nanti menumbuhkan beberapa mata tunas di sini. Nah, banyak sekali ya. Tapi untuk los pucuknya tetap masih saya biarkan ya, karena masih memproporsikan untuk pembesaran batang utama sama pecahan anak cabang dari cabang pertama. Oke teman-teman, dari saya di channel Bonsai Gembong, nantikan terus untuk update nanti seperti apa perkembangan ini bahan bonsai sancang. Ini usia pas 2 tahun dari awal saya turun cangkok. Video keseluruhan sudah pernah saya update. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya saya tidak bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat kita sama-sama belajar ya. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.